Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Pertanyaan yang selalu muncul tentang akhir zaman adalah kapan dan bagaimana terjadinya akhir zaman itu. Sebagai umat Katolik, kita mesti mengetahui seputar akhir zaman agar kita tidak disesatkan oleh mesias-mesias palsu dan aneka ajaran sesat. Yang pertama, kalau kita menyebut akhir zaman, itu sama halnya kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya dalam kemuliaannya, yang sering kali kita sebut parusia. Dalam Injil Markus bab 13 ayat 26, Yesus mengatakan, pada waktu itu, pada akhir zaman, orang akan melihat Anak Manusia, Yesus, dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tentu kedatangan Yesus yang kedua ini sangat berbeda dengan kedatangan Yesus yang pertama dalam peristiwa Natal. Pada saat Natal, Yesus datang dengan penuh kesederhanaan. Selain itu, pada akhir zaman juga akan terjadi pengadilan terakhir bagi orang hidup dan mati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Hakim Agung kita. Pendasaran Alkitabiahnya adalah Injil Yohanes bab 5 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Dalam teks ini tertulis seperti ini. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pendasaran lain yang dapat kita baca yaitu Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46 tentang penghakiman terakhir, pemisahan kambing dan domba. Jadi, kalau kita menyebut akhir zaman, itu identik dengan kiamat, parusia, dan pengadilan terakhir. Dan yang kedua, akhir zaman, kiamat, parusia, atau pengadilan terakhir akan pasti terjadi suatu saat nanti. Tetapi, kapan hari, bulan, dan tahun terjadinya akhir zaman itu tidak dapat kita ketahui. Pendasaran Alkitabiahnya yaitu Injil Markus bab 13 ayat 32. Yesus mengatakan begini, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi akhir zaman itu akan pasti terjadi suatu saat nanti. Tetapi kapan hal itu terjadi? Kitab suci mengatakan hanya Bapa yang tahu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kalau ada sekte atau komunitas doa yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus dan mereka mulai meramal tentang waktu terjadinya akhir zaman, sebaiknya Anda harus meninggalkan sekte atau komunitas seperti ini karena dianggap sesat. Mengapa? Karena mereka telah menyebarkan sebuah ajaran sesat dan menjadikan diri sebagai nabi atau mesias palsu. Dan yang ketiga, akhir zaman tidak terjadi secara rahasia, tetapi terlihat oleh semua orang. Pendasaran Alkitabiahnya dari Injil Markus bab 13 ayat 26. Yesus mengatakan, pada waktu itu, maksudnya akhir zaman, orang akan melihat Anak Manusia, akan melihat Yesus dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan yang keempat, gereja akan mengalami banyak penganiayaan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Digambarkan bahwa kekuasaan iblis akan menyerang umat Allah dan para beriman tidak dibebaskan dari kesulitan ini. Tetapi Tuhan akan memberikan rahmat untuk bertahan, dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya melalui pemurnian, melalui pertobatan dan kesetiaan dalam pencobaan ini akan diselamatkan. Pendasaran Alkitabiahnya dapat kita baca dalam Injil hari ini, Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan ayat 19.
Yesus mengatakan bahwa akan ada bencana alam. Akan ada juga penyakit sampar dan kelaparan. Umat Tuhan akan dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi Yesus memberikan jaminan kepada Anda dan saya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang mesti kita lakukan sebelum hari kiamat atau akhir zaman itu tiba? Daripada kita sibuk meramal kapan dan bagaimana akhir zaman itu akan terjadi, gereja menawarkan dua sikap. Pertama, tidak membiarkan diri kita dibodohi oleh nabi-nabi palsu atau dilumpuhkan oleh ajaran sesat. Dan yang kedua, kita diundang untuk menjalani masa penantian ini sebagai masa memberikan kesaksian dan ketekunan dalam kasih. Biarkanlah pelita iman, pelita harapan, dan pelita kasih kita selalu menyala. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, sebab hanya Bapa yang tahu. Itulah sikap yang jauh lebih bijaksana daripada sibuk menghitung kapan terjadinya akhir zaman, kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya parusia. Tuhan memberkati kita semua.